Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keinginan, waktu untuk bermunajat, kemudian mengisi kehidupan yang Allah telah bangunkan pagi hari ini. Karena ada ayat Al-Quran bahwa ketika tidur itu ruhnya diangkat. Ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Dan kita termasuk orang-orang yang dikembalikan. Sehingga kita ketika bangun, doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kemudian salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapat syafaat di hari yang tentu kita memerlukan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM dan pengurus semua jajarannya, karena dengan segala pemikiran dan jernihnya semua untuk selalu memakmurkan masjid ini, sehingga mudah-mudahan amalnya menjadi amal jariah dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga kita sama-sama memuliakan para guru, para ustadz, ada Ustadz Musli, Pak Ustadz Imam termasuk ketua DKM-nya, Pak Ustadz Fauzi dan yang lain-lain, mohon maaf yang tidak sama saya sebutkan. Para sesepuh, wah, yang di pojok sana, yang selalu menginspirasi kita, yang selalu memberikan tauladan sama kita, mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu diberikan umur kita semua yang panjang dan berkah, dan Allah mudah-mudahan selalu menyatukan kita baik di dunia dan di akhirat. Kalaulah kita lihat, kadang-kadang lihat berita, tapi alhamdulillah di masjid ini bila subuh selalu ada doa kunut nazilah, ya, kunut apa namanya, yang mendoakan teman dan saudara kita di Palestina. Terbayang sama kita setiap hari genosida yang selalu begitu dahsyat. Jadi kita pun mungkin, jangan mungkin, harus pada saat sujud terakhir mungkin harus ada kita. Dan sekarang sudah dikomandangkan oleh ulama Al-Azhar, ya. Apa benar fenomena ini yang Rabi sudah fenomenakan, bahwa akan ada satu waktu di mana umat Islam yang banyak tapi seperti bui. Palestina dikelilingi oleh semua negara, dalam konotasi semua adalah orang Islam, tapi bantuan saja tidak mau masuk. Kita semua mungkin dapat WA, ya, orang-orang Tunisia, orang Mesir, rakyatnya itu, apa benar atau tidak kita memasukkan beras dan kacang-kacangan di botol dengan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dihanyutkan di laut, mudah-mudahan sampai kepada mereka. Saking sulitnya fenomena ini. Nah, ini prihatin bagi kita. Mudah-mudahan kita ke depan di sujud kita harus disisihkan untuk itu, walaupun kita tidak bisa ke sana, kan gitu, ya. Mohon izin para ustadz, saya di sini udah Ustadz Istan dulu. Jadi bingung saya juga mau apa nih.
Subuh ini saya ingin mengajak merepres saja, apa namanya, mengingat-ingat kembali saja. Karena keluarga itu adalah unit yang paling signifikan untuk membuat, bahkan bukan hanya membuat sebuah negara. Dari mulai kita, mungkin seperti tadi teladan-teladan kita di samping yang harus kita ikuti. Jadi pagi ini saya ingin mengajak sama kita semua tentang hak-hak di diri kita. Kalau mungkin ayat Quran aqimis sholah, kerjakan sholat, itu adalah bermakna vertikal, tapi sama kedudukannya dengan perintah itu. Ayat Quran dalam surat At-Talaq. Nah ini ternyata Quran itu ada berbicara tentang talak. Satu surat. Di situ dikupas, bahkan termasuk tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ayat 6 dan 7 itu mengajarkan sama kita, mempedomani sama kita bagaimana berumah tangga untuk mencapai, kalau dalam surat surat 21 Ad-Rum itu kan sakinah, mawadah, warahmah. Tapi bicara ini bukan sesuatu bicara yang mudah, karena pelajaran rumah tangga tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah ada. Tidak pernah diajarkan di pesantren, ada, tapi sekilas babnya gitu ya Pak Ustadz ya, sekilas. Tapi bagaimana problema rumah tangga itu, dan dari satu ke hari, satu saat ke saat itu berlainan, dan itu memerlukan ilmu psikologi yang kita harus kuasai. Dalam surat At-Talaq ini, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaru. Jadi dalam Quran ini kita kewajiban, tadi judulnya apa tadi ya? Hak istri adalah kewajiban suami. Artinya hak suami kewajiban istri. Kalau dulu kita sering mendengar ustadz-ustadz dulu di kampung saya, Pak, istri itu tidak wajib nyuci, tidak wajib masak, tapi wajibnya taat, kan gitu ya. Kalau suami nyuruh nyuruh nyuci, nyuruh masak, itu kewajibannya. Nah, jadi dalam ayat ini tempatkanlah para istri. Nah, di sini ada para istri. Kalau para istri berapa? Istrinya 1 apa 2 apa 3, Pak? Banyak. Di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepadanya nafkah sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Kemudian musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Jadi kewajiban kita sebagai suami apa tuh?
Ini kan fenomena di sini surat At-Talaq sebenarnya. Jika talak, berarti apalagi tidak ditalak. Mafhum muwafaqahnya. Jadi kewajiban kita harus memberi nutrisi istri itu supaya mengeluarkan ASI yang sangat berkualitas. Makanya kalau kita lihat ke apa subuh-subuh ya, keluarlah aja. Saya udah pagi-pagi tuh mau berangkat apa kerja apa namanya Senin, udah ada yang berangkat ke sini bawa karung penuh apa namanya berusaha kan gitu ya, dengan segala kondisinya untuk menjalankan sebenarnya ayat ini. Jadi jangan kita mengatakan bahwa bekerja itu hanya bekerja, tidak ada pahalanya. Justru ini yang besar ada di sekitar kita, ada di sekitar lingkungan kita, karena ini kewajiban. Ayat ini kan kewajiban, ayat ini mau menyatakan begitu. Nah, kemudian hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nah di sini endingnya ayat ini di sini. Jadi apa? Kalau Allah di dalam ayat yang lain juga memberikan pencerahan sama kita bahwa rizki itu ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak yang kekurangan? Apakah ayat Allah itu tidak benar? Nah ini perlu penelitian. Mungkin yang ahli apa namanya riset penelitian bisa juga. Kan ayatnya gitu ya Ustaz ya. Ayatnya ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak kita yang kekurangan? Apakah karena gaya hidup boros, bahkan sekarang pinjol ya? Iya kan? Fenomena pinjol. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, ini informasi. Makanya saya mungkin ini bukan mengajar, hanya memberikan informasi saja. Banyak sekarang fenomena orang-orang umpamanya ngajukan cerai gara-gara pinjol. Nafkahnya kadang-kadang apa namanya? Serabutan, tapi kalau pinjol ikut judol. Ada lagi ya? Ah itu judol. Jadi fenomena apa namanya, bukan fenomena ini, kehidupan yang kita ikuti sekarang ini, zaman sekarang seperti ini, medsos di mana-mana. Kalau kita tadi benar kata Rasulullah, kalau mencari apa jodoh itu ada 4 syarat. Yang pertama, lihat kecantikannya, kemudian lihat hartanya, ketiga lihat keturunannya, kita agamanya. Tapi di ujung hadis itu padbar bitatidin taribati yadak, yang kuat agamanya. Nah, jadi tidak mudah untuk digoyah. Kan gitu ya, tidak digoyah. Bahkan kita pun harus mengetahui rukun nikah itu kan ada berapa Pak Bu? Ada 5 ya rukun nikah. Nanti kita akan bicara ke sininya. Nah jadi sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha bekerja mencari nafkah dari pagi sampai sore, kalau cuma dapat mohon maaf umpamanya 20.000 mau diapain? Sholat subuh sudah ke masjid berjamaah, ya kan? Sholat zuhur sama berjamaah, sholat asar ngaji. Tapi kalau Allah hari itu dapatkan cuma 50.000, uring-uringan, istri marah, dengan kemarahan itu bisa berubah jadi 50 juta. Tidak kan? Tidak. Sudah 50.000 terus 50.000, cekcok. Padahal kata Allah, jika kamu bersyukur apa yang Allah berikan, apa kata Allah?
akan kutambah. Makanya Rasulullah mengatakan, cari yang agamanya kuat, yang agamanya hebat. Supaya tadi, oh iya sudah Pak, sudah Bu, memang cuma segini Allah mau diapain. Tahu-tahu mamanya datang, ya kan? Ada yang syukuran, dapat apa tuh? Dapat apa namanya? Kotak nasi. Itu kan datang. Kalau apa? Bersyukur. Tidak ada. Mau diapain? Nah ini yang datang ke pengadilan nih Pak. Mohon maaf pokoknya. Suaminya bekerja, istrinya bekerja. Kalau 5 juta lah berapa? 10 juta kan? Tapi kalau kita lihat, mohon maaf, kalau kita lihat semuanya, saya suka melihat, ada orang kan kadang-kadang, mohon maaf, tidak ada pekerjaan yang tentu, tapi lihat, istrinya sholatnya menjaga, kemudian dia sendiri jaga, anak-anaknya jaga. Ternyata memang Allah katakan, aku jamin rezekinya. Nah ini yang kita sering mengatakan diri kita itu tidak percaya sama ininya. Makanya ada hidup sederhana. Hidup sederhana. Nah. Tafsir Quraisy Shihab tentang ayat ini menafsirkan bahwa ayat-ayat ini dengan menekankan pentingnya keadilan dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga setelah bercerai. Beliau menyoroti kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang layak, baik tempat tinggal maupun kehidupan, serta upah menyusui jika mantan istri menyusui anaknya. Beliau juga menekankan pentingnya musyawarah dan keikhlasan. Banyak laki-laki yang nyerai, ditinggal aja kan. Kalau lihat ayat ini kan berarti hutang sampai mana tuh Pak? Hutang sampai akhirat. Karena itu kewajiban. Dalam fikih sunnah karangan Said Sabiq, hak istri itu dibagi dua. Yang pertama hak materi, memberi mahar, kemudian memberi nafkah. Yang ketiga hak non materi itu adalah berlaku adil kepada semua istri jika poligami. Anak yang ini kesempatan ini membahas yang satu saja. Yang kedua itu poligami nanti saja. Karena itu biasanya disenangi sama bapak-bapak. Syariat ini biasanya tidak disenangi sama kaum ibu-ibu. Ini nanti saja. Dan biasanya kalau sudah membahas ini bapak-bapak boleh ketawa, kan gitu ya. Baik. Surat An-Nisa ayat 4. Allah berfirman bahwa yang artinya, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nah ini kan gitu. Rukun nikah tadi ada 5. 1 calon suami, 2 calon istri, 3 wali. Nah kadang-kadang bapak ibu hati-hati dengan wali ini. Jangan main-main, umpamanya mohon maaf ustadz mau jadi wali hakim dalam perkawinan nikah siri tanpa ada penyerahan dari orang tuanya yang syarih menjadi wali. Sebab rukun ini harus lengkap. Ada wali, kemudian 2 saksi, dan yang ketiga ijab qabul. Terus mahar itu di mana? Kalau kita seringnya nyebut apa? Mas kawin ya? Kenapa disebut mas kawin? Kita tanyain sama orang Jawa. Gitu ya, mas kawin. Kenapa disebut? Padahal bahasanya mahar menjadi mas kawin. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti syarat pernikahan harus ada mas kawin. Nah, sekarang ukuran mas kawin. Kalau Rasulullah berapa dulu tuh menikahi Khadijah?
Berapa unta? Kalau nggak salah 40 ya Ustaz ya? Berapa tuh? 100 apa? Nah ini pada fikih sunnah dalam halaman 36 juga menggariskan di situ bahwa menyatakan bahwa semua teks yang menjelaskan mahar tidak mensyaratkan apapun selain harus memiliki nilai tanpa menimbang jumlahnya yang sedikit ataupun banyak, sehingga boleh hanya berupa cincin besi. Itu ada di hadisnya ya, walaupun cincin besi atau sewadah kurma. Mungkin wadah kurmanya yang apa nama, satu kontainer gitu ya. Satu kontainer. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Kalau fenomena kita apa di sini, di kita biasanya apa? Seperangkat alat sholat, ya kan gitu ya? Seperangkat alat sholat. Kemudian semisal atau disepakati, mazhab Hanafi memberikan batasan minimal mahar 10 dirham. Kalau 10 dirham, kalau lihat di Google sekarang itu mungkin Pak 4 juta sekian, karena dirham lebih mahal daripada emas ya, lebih dari emas. Dirham berarti berapa tuh 10 dirham? Sekitar 44 juta. Mungkin kalau yang dulu kalau kita beri sama istri dulu sama aja Pak ya. Yang dulu kan lain lagi harga apa namanya rupiahnya ya. Kemudian kalau Imam Maliki 30 dirham 130 jutaan. Berat juga ya, berat. Tapi yang tadi kan disepakati tidak boleh memberatkan. Yang tadi kan kemudian nafkah. Nafkah itu adalah makanan, maksudnya ya, tempat tinggal, obat-obatkan. Meskipun istri kaya, kita harus tetap menafkahi. Jangan mengatakan, udahlah, banyak. Nanti kan kita bicara lagi ke sana. Ya. Hukum memberikan nafkah, semua ulama menyatakan wajib. Ini ayatnya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallif nafsan illa usaha. Dan kewajiban ayah yang menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Nah, seorang tidak kebab. Artinya tetap ayat ini mengatakan semua la yukallifullahu nafsan. Jadi Allah itu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan inilah yang menjadikan kita untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kenapa istri itu wajib diberikan nafkah? Yang pertama, syaratnya itu nikahnya sah. Tadi yang ada rukun 5, dan bahkan sekarang harus dicatat di KUA. Itu kan gitu. Kalau nggak dicatat, ini tidak bernilai keperdataan. Kalau di Indonesia tidak bernilai keperdataan. Kalau tidak bernilai keperdataan apa? Nggak bisa dipakai kemana-mana. Bikin apa? KTP aja nggak bisa. Bikin kakak nggak bisa. Apalagi sekarang ID tunggal, gitu kan? Nggak bisa. Yang kedua, istri menyerahkan diri kepada suami. Ah, ini kewajiban istri menyerahkan diri. Jangan nggak mau digauli. Nah, kalau menyerahkan diri apa? Terserah suami, tapi suami yang mengajak kepada kebaikan. Istri bersedia digauli. Nah, itu. Istri tidak menolak pindah ke tempat di mana bekerja umpamanya. Nah, umpamanya kita dipindahin ke Papua, umpamanya. Ketika istri diajak tidak mau, ini tidak wajib. Karena itu termasuk nusus, melanggar. Nah, sekarang ayat-ayat Allah itu di Quran itu apakah sudah diterapkan di Indonesia? Nah, ini pertanyaannya. Kita negara ini ternyata sudah mengaturnya. Kan mohon maaf, fikih-fikih di kitab dulu itu adalah fikih-fikih yang berlaku sekarang maunya di Arab. Indonesia punya fikih namanya kompilasi hukum Islam yang mengatur bab 1 tentang perkawinan, bab 2-nya tentang warisan,
Yang ketiga, bab ketiga adalah tentang sodakoh, hibah, wakaf. Nah ini salah satu yang mengatur tentang ini sudah diatur dalam pasal 77. Nah ini, jadi baik suami maupun istri sudah ada pengaturannya. Nah, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan hukum rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, ayat Quran ini dimasukkan dalam pasal 77 ayat 1 ini. Dan rohmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Nah, itu redaksi ayat 1 tadi harus menjadi dasar susunan masyarakat. Nah, ini dari ayat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang kedua, suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Nah, jadi tadi suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Lihatin, jadi suami istri itu harus bisa memastikan sama-sama untuk di mana anak itu dididik, di mana lingkungan kita, rumah itu ditaruh, supaya tadi pendidikan agamanya terjamin. Kemudian ayat makna suami istri wajib memelihara kehormatan, berarti harus saling nasihat menasihati. Oh, ini boleh menurut Allah dan Nabi, ini boleh menurut adat istiadat dan kenegaraan, dan ini tidak boleh menurut Rasul dan Allah dan Rasulnya, dan ini juga tidak boleh menurut peraturannya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan cerai ke pengadilan. Nah ini, jadi kalau yang tidak di pengadilan tadi tidak bisa diterapkan hak-haknya. Nah, suami istri harus mempunyai tempat kediaman. Persoalan kediaman itu apakah kita rumah sendiri, rumah kontrakan dulu, atau rumah yang jelas kita harus menaungi keluarga kita. Rumah kediaman yang di atas adalah ditentukan oleh suami istri bersama. Jadi jangan mau sendiri, kita harus berdasarkan musyawarah. Mau di mana nih? Oh, di Kauripan. Oh, di Sodo. Oh, mau di kampung. Nah, harus berdasarkan sama-sama. Makanya tadi kalau istri juga setelah dimusyawarahkan tidak mau, baru namanya itu nusyuz. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita hak-haknya sama, ya, haknya mempunyai hak yang sama. Nah, jadi masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, itu. Jadi semua kita masing-masing punya hak untuk berbuat hukum. Hadirin yang saya hormati, jadi itu sekarang kewajiban-kewajiban itu wajib ditunaikan untuk melindungi kita bersama. Jadi kalau itu ditunaikan, kalau itu diberikan, maka kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat pasal 80-nya, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh bersama. Nah, jadi haknya seimbang. Hak kita itu seimbang untuk sama-sama. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Nah, tadi kan ayat sesuai dengan kemampuannya, maka di sini juga diterapkan. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kalau ada umpamanya di posyandu atau di apa namanya, di RW-nya untuk belajar apa Pak? Memasak aja, untuk itu jangan dicegah-cegah, jangan di apa namanya, jangan dilarang-larang berkumpul untuk ini bermanfaat, karena tadi nanti kesananya untuk juga kebaliknya ke keluarga kita juga. Yang penting tadi agamanya, karena sekarang fenomenanya gini Pak, kita lihat tuh. Nah, sekarang banyak fenomena, mohon maaf umpamanya, setelah perempuan itu mempunyai apa? Kemampuan, ya mungkin merasa apa namanya? Mandiri ya. Kalau kita ini di pengadilan, umpamanya saya di Jakarta Utara Pak, sekarang perkara udah masuk sekitar mau 2000. Di antara 2000 itu mungkin sekitar 80% itu perceraian yang diajukan. Kalau kita juga presentasi yang terbanyak siapa yang ngajuin? Perempuan. Terus berapa ukuran rumah tangganya? Itu banyaknya 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah, bahkan baru setahun. Karena mungkin gini, kadang-kadang pacaran itu 5 tahun, rumah tangga cuma setahun, enggak. Kalau pacaran kan bohong biasanya ya, banyaknya. Yang dibawa yang keren-keren, ngomong diatur. Ketika sudah rumah tangga, nah ini makanya nggak ada kan, nggak ada pelajarannya diajarkan sama kita pun. Nanti kita harus mengajarkan sama anak-anak Pak, bahwa rumah tangga itu adalah real. Itu sifat. Ketika sudah baru semana, pemarah dia. Mohon maaf ya. Ketika mau pergi mau bawa ini, ketika sedang ternyata dia nggak punya apa-apa. Nah, karena tadi agamanya tidak kuat, jadi rumah tangga itu transaksi jadinya, bukan tadi untuk membikin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Padahal rumah tangga bukan perusahaan bukan rumah tangga, bukan. Memang produknya apa? Produk kita apa Pak? Anak itu apa? Generasi. Jadi produknya itu generasi. Kalau generasi apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan mental oleh kita, oleh nanti anak-anak kita apa? Kekuatan. Apa? Kuat menghadapi benturan. Kan menciptakan generasi. Terus siap kata bapaknya, kita sering itu anak-anak biar di masjid, di musola juga atau di masjid datang kan gitu ya, nggak usah dimarahi. Itu kan itu generasinya siap tuh. Itu keluar dari mana? Dari sebuah rumah tangga. Dari sebuah rumah tangga. Keluarnya dari semua rumah tangga. Jadi kalau umpamanya kita tidak disiapkan tadi, baru setahun sudah ke pengadilan. Kenapa? Nggak beruntung ini, nggak beruntung rumah tangga ini, umpamanya. Padahal kalau kita baca psikologi ahli rumah tangga itu, untuk sakinah itu ada yang mengartikan di ayat, di tafsir lain, saling mengerti itu melalui rumah tangga 10 tahun. Terbayang nggak Pak 10 tahun? Iya, kan kadang-kadang kok dia nggak paham sama saya, gitu kan? Kok yang itu lagi kan?
Mohon maaf umpamanya, semua kita pernah, semua orang punya masalah. Oh itu lagi. Solusinya ini, besok masalah itu nggak bisa pakai solusi itu, tidak bisa. Harus dengan yang lain. Makanya tadi kita juga harus ahli psikologi. Yang terpenting tadi bahwa tujuan rumah tangga itu kan untuk, kalau di Quran itu misakon golizon, ikatan yang kuat, berarti jangan mudah. Walaupun Allah menyatakan di Quran at-tolaku marotani, apa tuh, deposito talak laki-laki itu ada tiga tuh Pak. At-tolaku marotani, tolak itu ada tiga. Kita punya deposito tiga deposito, tapi jangan main-main dikeluarin, ini nggak boleh, jangan main-main. Karena tadi rumah tangga itu adalah untuk menciptakan generasi. Kalau tadi umpamanya lahirnya Imam Syafi'i kan, dari mana coba kita lihatnya asalnya, keturunannya dulu. Ternyata integritasnya tinggi ayahnya Idris itu ya. Ketika makan apa? Dapat apel sedang mandi dimakan. Dari mana ini? Nggak mungkin nih. Dia jadi jatuh tanpa ada pohonnya, dicari. Itu integritas. Bahwa Allah Maha melihat. Walaupun orang tidak tahu. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian, yang di pengadilan selalu disorot integritas itu. Kadang-kadang Allah Maha melihat ya, itu. Jadi kalau laki-laki itu kepala rumah tangga, berarti ilmunya harus lebih banyak. Berarti kalau kita punya anak laki-laki harus disiapkan, karena dia akan memimpin, baik memimpin di dalam maupun memimpin di luar. Jadi kalau ada orang yang orang yang bercerai ke pengadilan, kalau yang tidak pengadilan tidak tahu di apanya, ditinggalin aja semua suaminya. Kalau di pengadilan seperti tadi, Allah kan sama Nabi menjelaskan, mengatur bahwa perempuan itu ada masa idah 3 bulan 10 hari. Kalau yang meninggal berapa? 100 hari ya. Kalau meninggal 100 hari. Pertanyaan kita, laki-laki ada idahnya nggak? Nggak ada ya. Jadi kadang-kadang ya waktu kalau istrinya meninggal nangis-nangis katanya. Kalau besok lagi udah nyari-nyari, gitu. Kan laki-laki nggak ada idahnya. Tapi karena ada idah itu kewajiban suami. Makanan, pakaian, tempat tinggal tadi. Nah, terus kebanyakan kalau orang ke pengadilan itu Pak, kalau suami mencerai itu kadang-kadang istrinya nggak ada. Maksudnya nggak datang, itu namanya perstek, diperstek, putusannya diperstek, dikabulkan tanpa kehadiran istri. Kehadiran istri. Nah, kalau Allah mengatakan di Quran Al-Baqarah, wa matiuhuna, berikan dia mut'ahnya, itu amar katanya kan, fi'il amar. Bagaimana orang yang tidak datang? Kalau yang datang kita tanya, ibu mau nuntut atau tidak kewajiban itu, kewajiban suami tadi kita katakan. Jadi kewajiban suami ada 2 kalau mencerai istri. Yang pertama nafkah idah, nafkah itu nafkah maskan dan kiswah ya. Nafkah itu berarti makanan. Kalau makanan itu mamanya sekali sarapan berapa? Kalau makanan berapa kali sehari Pak? 3 kali. Sarapan, uduk ada telur berapa di sini? Berapa tuh? Uduk ada telurnya, ada tempenya berapa? 15.000 umpamanya ya. 15.000.
kemudian makan siang sama makan malam. Oh, udah kehabisan nih. Nah, tuh. Itu. Kemudian tempat tinggal. Umpamanya kalau belum punya rumah sendiri, dia harus dikontrakan istri itu 3 bulan 10 hari. Yang keempat, pakaian, kiswah, pakaian. Kemudian yang ketiga, yang lainnya itu mut'ah. Mut'ah itu Qur'annya memang mut'ah, itu ibadah. Tapi kalau mau gampang mah dipandang-pandangkan, kalau orang di PHK dikasih apa? Pesangon. Istri yang bekerja saja dikasih, apalagi mau yang tidak bekerja. Bahkan kan kalau laki-laki mah kadang-kadang jarang mau bawa anak ya. Anak itu udah di istri, dia tidak punya penghasilan. Lihatin. Terbayang gak mamanya sama kita, yang laki-laki meninggalkan istrinya dengan anaknya, nafkahnya tidak dikasih, dia tidak punya pekerjaan. Terbayang gak sama kita? Itulah mungkin bisa malnutrisi, yang fenomena-fenomena itu yang menjadikan tadi generasi Islam itu tidak terjamin. Padahal Allah sudah mengatakan begini. Kalau di pengadilan, walaupun tidak dituntut, kita bisa menghukumi secara ex opposio. Hakim diberikan kewenangan untuk menghukuminya itu. Dan biasanya kita dibayar sebelum ikrar diucapkan. Jadi kalau belum dibayar, tidak jadi itu suami itu mentalak. Harus dibayar dulu tuh, ditransfer. Nah itu jaminan dari undang-undang negara. Nah ini Qurannya. Tidak ada dosa bagimu untuk tidak membayar mahar jika kamu. Ini mahar tadi ya. Jadi kalau mohon maaf, kalau masih ada yang hutang harus segera dibayar, karena itu hak istri. Kalau dulu pinjam, cepat-cepat, jangan sampai tidak dibayar. Nah, ini mut'ah pasal 149. Jadi di Qur'annya di surat Al-Baqarah ditaruh di sini 149, berikan mut'ah. Nafkan wasiwan. Udah, berarti sudah nih. Niat hati beli tenggiri malah beli ikan teri. Ayo kita terus belajar mengaji agar damai di hati selalu. Waalaikumsalam. Demikian. Mohon maaf para ustadz, para guru, ini sekedar informasi saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Bila ada yang benar itu dari Allah, bila ada yang salah saya sendiri mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita termasuk unit keluarga yang benar-benar generasi ulul albab, generasi yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan dikasih rizki yang barokah, umur yang panjang. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.